Artemis, Hunter cantik. Artemis adalah salah satu dewi Yunani kuno yang paling dihormati dan juga disegani. Kekuasaannya mencakup banyak hal termasuk hunting, berburu, moon, bulan, virginity, kesucian, childbirth, persalinan, dan wilderness of wild animals, yaitu hutan rimba termasuk hewan liar di dalamnya. Dia juga dianggap sebagai pelindung gadis-gadis muda sebelum pernikahan. Dia adalah salah satu dari anak Zeus yang memiliki nama yang berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya. Contohnya di Romawi, nama Romawinya adalah Diana, salah satu nama dewi yang paling terkenal ya. Sang dewi disebut Artemis the Wild Land, Mistress of Animals. Ada beberapa versi nih yang menyebutkan kalau Artemis itu bahkan udah ada jauh sebelum eranya di Olympians. Kalau disandingkan dengan Dewi Bastet dari Mesir, orang Yunani kuno menarik beberapa kesamaan antar keduanya dalam hal berburu dan perlindungan anak-anak. Tapi kalau misalnya nih dibandingin yang mana yang lebih unggul, rata-rata memilih Artemis. Ibu Artemis adalah Leto, seorang Titan. Sejak awal, Leto ini sudah menjadi favoritnya Zeus. Dia udah diincar sama Zeus. Dan sangat-sangat nggak beruntung, Leto pun akhirnya hamil anak kembar, yaitu Artemis dan juga Apollo. Itu posisinya, Zeus sudah menikah dengan Hera. Otomatis Hera sebagai istri sahnya Zeus nggak seneng ada wanita lain yang hamil anaknya suaminya. Hera selalu membuat masalah pada saat Leto lagi hamil. Pertama, dia menyebabkan Leto harus terpaksa keluar dari Mount Olympus dan berkeliaran di dunia seorang diri. Siapapun yang menawarkan kebaikan, perlindungan, dan bantuan kepada Leto akan dihukum oleh Hera. Tapi kecemburuan Hera nggak berhenti sampai di situ aja. Hera menyuruh naga Piton untuk memburu Leto sampai dapat. Mungkin dengan maksud supaya Leto nggak jadi melahirkan anaknya Zeus. Lama-lama Zeus juga ikut campur tangan dan dia meniupkan angin kencang ke dunia dengan tujuan untuk supaya Leto bisa sampai ke laut. Berkat hembusan angin itu, Leto akhirnya mencapai Pulau Delos. Setelah Leto mencapai pulau terpencil, dewi-dewi yang ada di Mount Olympus rata-rata semuanya turun untuk membantu proses persalinan Leto. Dan Hera otomatis ya dia nggak mau ikut-ikutan, dia mau tetap di Olympus aja. Malah dia berusaha menahan dewi persalinan yaitu Eileithyia untuk jangan sampai membantu persalinan Leto. Leto pertama kali melahirkan Dewi Artemis yang di beberapa versi katanya Artemis ini udah bantuin persalinan ibunya. Jadi dia bantuin ibunya untuk ngeluarin adik kembarnya yaitu Apollo. Makanya dia dapat gelar Dewi Persalinan. Itu baru keluar banget loh, dia bisa bantuin persalinan tuh gimana ceritanya. Nah, di hari-hari berikutnya Apollo pun lahir. Cuman masalah perbedaan waktu antara keduanya tuh beda-beda versi. Ada versi yang menyebutkan kalau beberapa jam doang bedanya. Ada yang sehari, ada yang beberapa hari. Yang jelas pastinya Artemis keluar lebih dulu, jadi dia adalah kakaknya Apollo. Leto sekarang hidupnya berat banget karena dia harus membesarkan kedua dewa anaknya ini, Apollo dan juga Artemis, tanpa bantuan dewa-dewi lainnya. Kemudian mereka melakukan perjalanan ke Alesia untuk meminta perlindungan. Namun, pengaruh dan amarah Hera itu terus mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Pernah di suatu waktu, mereka mau minum tapi tidak boleh oleh penduduk setempat. Jadi mereka nggak boleh mendekati sumur dan mata air yang ada di desa tersebut. Akhirnya Leto pun marah dan dia menghukum semua penduduk desa itu menjadi katak. Artemis dan Apollo sebagai immortal, bukan manusia biasa, mereka tumbuh dengan sangat pesat. Dan mereka juga punya skill baru yaitu memanah. Jadi dua-duanya tuh sama-sama jago memanah untuk keperluan hunting dan melindungi ibu mereka. Ketika Piton akhirnya menemukan mereka, Artemis dan Apollo tuh bisa membunuh Piton padahal umur mereka tuh baru beberapa hari. Begitu Artemis dan Apollo tumbuh dewasa, mereka punya goals yaitu membalaskan dendam ibu mereka dan mereka ingin mengklaim kembali tempat mereka di Mount Olympus.
Selama upacara atas nama Leto, ada seseorang manusia mortal yang namanya Niobe. Dia mengejek sang dewi dengan mengklaim bahwa dia lebih pantas mendapat tempat di antara para dewa karena dia telah melahirkan 7 putra dan 7 putri. Si kembar sangat marah dengan penghinaan itu dan mereka memutuskan kalau manusia itu harus membayar keangkuhannya. Jadi Apollo memanah dengan racunnya dan dia membunuh 7 orang putra, sementara Artemis 7 orang putrinya. Hukuman ini memang terdengar sangat keras dan keterlaluan, padahal mereka digituin doang. Tapi enggak kalau misalnya kita bisa melihat sisi dari Artemis dan Apollo yang dari kandungan, terus lahir, terus dibesarkan dengan terus dikejar-kejar, diburu piton, terus ditolak di mana-mana. Ibunya dan mereka memiliki percobaan yang sangat besar karena Hera, ya bisa diwajarkan kenapa mereka sangat keras seperti itu. Nah, reaksi mereka terhadap penghinaan itu seakan-akan menjadi warning, peringatan bagi semuanya jangan sekali-sekali meremehkan dan tidak hormat kepada si kembar karena mereka tidak akan mentolerir lagi. Diyakini setelah itu, Artemis dan Apollo berkeliling ke seluruh negeri dan mereka balas dendam kepada pihak-pihak yang telah menyusahkan Leto selama masa kehamilannya. Kekuatan dan tekad dari si kembar ini tuh mengesankan bagi Zeus. Tentu saja buat Hera ya makin sebel. Nah, mayoritas waktu yang dimiliki Leto itu dihabiskan hunting bersama dengan Artemis putrinya. Selama bertahun-tahun, Artemis ini digambarkan sebagai wanita muda yang membawa busur dan anak panah serta didampingi oleh rusa di sampingnya. Rusa ini adalah salah satu dari beberapa hewan yang dianggap suci. Artemis sering dipuja-puja oleh banyak pemburu dan yang bisa menandingi kekuatan panahnya itu cuman Apollo. Terlepas dari kecintaannya terhadap perburuan, Artemis ini adalah pelindung akan hutan belantara dan juga isinya. Hewan yang disembelih oleh Artemis pada dasarnya dianggap suci dan untuk menghormati hutan belantara itu sendiri. Dan dia akan membalas dendam kepada siapa saja yang berani-berani menyakiti hewan tanpa izin dari Artemis, terlepas dari siapapun mereka. Kisah Raja Agamemnon adalah salah satu contoh yang bagus nih. Jadi, raja telah membunuh salah satu rusa suci Artemis dalam perburuan. Dan sebagai hukuman, dia diberitahu bahwa dia harus mengorbankan putrinya sendiri. Ketika akhirnya dia setuju, Artemis menukar putrinya dengan rusa. Dan raja pun percaya bahwa putrinya telah terbunuh. Dia pun mempelajari konsekuensi dari tindakannya. Artemis mampu memberi raja pelajaran tanpa pengorbanan putrinya yang tidak berperan dalam kejahatan ayahnya. Menunjukkan kepada kita betapa dia adalah sosok yang pendendam, tapi dia juga pembela dan adil. Artemis dikenal sebagai Dewi Perawan. Kesucian adalah salah satu hal yang dia minta dari ayahnya, yaitu Zeus. Terlepas dari banyak sekali pria yang ingin menjadikan Artemis sebagai kekasih, dia tetap fokus sama perburuannya. Dia menolak semua lamaran cinta dan pernikahan. Ada beberapa orang yang hampir banget bisa menaklukkan hati Artemis, tapi semuanya kalah dengan Orion. Orion adalah seorang pemburu raksasa. Dia pertama kali ketemu sama Artemis itu di Island of Crete, di Pulau Crete. Dan sejak saat itu keduanya mulai berburu bersama. Nah, saat keduanya mulai jatuh cinta, Orion menyatakan cintanya dengan sangat unik. Jadi dia bilang kalau dia bisa aja memburu semua hewan di dunia kalau Artemis minta. Mendengar perkataan Orion ini, Dewi Gaia gelisah. Dia nggak mau ciptaannya tuh semua mati di tangan Orion. Makanya dia mengeluarkan senjatanya, yaitu seekor kalajengking raksasa. Kalajengking raksasa ini akhirnya membunuh Orion. Karena Artemis sedih banget, dia minta tolong sama ayahnya yaitu Zeus untuk mengimmortalkan Orion gimana pun caranya. Dan terciptalah rasi bintang konstelasi Orion dengan kalajengking yang membunuhnya, Scorpio. Tapi ada versi yang berbeda nih dari cerita ini. Ini berhubungan dengan saudara kembarnya yaitu Apollo. Jadi pada saat si Artemis dekat sama Orion, Apollo tuh gak seneng karena Artemis jadi lebih cuek sama dia. Terus dia bilang ke Artemis, semenjak ada Apollo, kenapa kamu tuh kayak lebih cuek sama aku? Artemis gak peduli karena menurutnya apaan sih?
bocil gitu kali. Karena makin panas dicuekin, akhirnya si Apollo tuh menyusun siasat gimana caranya untuk menyingkirkan Orion. Dia menantang saudaranya ini untuk adu keterampilan memanah. Jadi, pada saat Artemis bertanya apa yang harus dipanah, Orion menunjuk ke suatu objek yang jauh, yang gak gitu kelihatan jelas. Objek itu lagi berenang di tengah laut. Artemis pede banget karena dia yakin kalau dia tuh lebih terampil daripada Apollo. Terus dia langsung mengarahkan panahnya ke objek yang ada di tengah laut itu yang lagi berenang dan kena. Tapi semua itu terlambat, dia baru sadar ketika Orion yang dipanahnya sudah meninggal. Dan dia sudah membunuh kekasihnya sendiri karena saudara kembarnya. Tragis ya. Popularitas Artemis itu cukup besar dalam cerita mitologi Yunani. Jadi banyak cerita tentang Artemis yang mengubah orang menjadi hewan. Salah satunya adalah Actaeon. Dia adalah cucu dari saudara kembarnya Artemis, yaitu Apollo. Dia lagi berburu di hutan, kemudian dia nggak sengaja ketemu Artemis dan para nymphs yang lagi mandi di sungai. Terus dia berhenti dan salahnya adalah dia ngeliatin. Ketika ketahuan sama Artemis, dia langsung minta maaf. Tapi Artemis menyela dan Artemis bilang gini, kamu ngomong sepatah kata lagi, kamu akan aku ubah menjadi binatang, rusa. Tapi gak lama setelah itu, anjing pemburunya Actaeon datang dan mereka semua gonggongin tuannya. Otomatis Actaeon tuh kayak mau diemin anjingnya, jadi kayak shh, diem gitu. Nah, Artemis udah bilang kan, kalau misalnya Actaeon ngomong sepatah kata pun, dia akan diubah menjadi rusa. Dan Dewi ini menepati perkataannya. Seketika Actaeon berubah menjadi rusa. Dia kemudian mulai berlari ke hutan, tapi dia diburu oleh anjing pemburunya sendiri, dan mereka mencabik-cabiknya. Kisah si Priotes mirip dengan kisahnya Actaeon nih. Jadi anak laki-laki ini tuh gak sengaja ngelihat Artemis lagi mandi, dan sebagai hukuman Artemis mengubah anak laki-laki ini menjadi anak perempuan, bukan binatang yang kali ini. Tapi ada satu waktu ketika Artemis yang mengubah dirinya sendiri menjadi rusa. Ini adalah kisah raksasa Alwade. Kedua giants ini pergi ke Mount Olympus dengan tujuan pengen ngambil Artemis. Artemis pun mengubah dirinya sendiri menjadi rusa, tapi dia dikalahkan oleh para dua giants ini. Tepat ketika mereka mau menusuknya dengan tombak mereka, Apollo menyelamatkan nyawanya. Dan rusa itu menghindar ketika dua giants ini saling melemparkan tombaknya dan terkena ke masing-masing dari mereka sendiri, jadi mereka pun mati. Meskipun Artemis ini terasa seperti secondary gods, jadi kayak dewa di layer kedua gitu loh. Banyak wanita yang mengagumi Artemis ini sampai mereka menikah. Karena kan kalau udah menikah kan kawasannya udah jadi milik Hera ya. Jika kalian pernah dengar perkataan mendingan ditemenin sama binatang daripada manusia, ini kayaknya cocok banget untuk Artemis. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan binatang daripada dengan dewa lain ataupun manusia. Dan ketika sekali aja dia menghabiskan waktu dengan manusia atau dewa lain, ya itu berakhir dengan tragedi. Mayoritas dari mereka yang dibunuh oleh Artemis adalah mereka yang berbuat kesalahan kepadanya, ataupun mereka yang membahayakan hewan liar yang dia asuh. Dia sangat perhatian dan jiwa mengasuhnya tuh tinggi banget, tetapi di saat yang bersamaan dia nggak ragu-ragu untuk membantai siapapun yang membahayakan dirinya. Ini tipikal yang beda banget dari Greek goddess lainnya. She's not your typical Greek goddess. Alright guys, that's all about Artemis. Gimana kalian? Salah satu fansnya Dewi yang satu ini nggak? Kalau menurut aku Dewi yang satu ini tuh ada karakter manly-nya juga. Jadi nggak terlalu menye-menye kayak dewi-dewi lainnya. Hope you guys like it and I'll see you again on my next video only on Geekrelia. Bye!